Perkenalkan, kami dari anggota kelompok untuk wilayah Nanggalo. Kami akan mewawancarai masyarakat daerah Nanggalo terkait mitigasi bencana alam untuk memenuhi tugas mata kuliah IPBA Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa yang diamati oleh Ibu Rani Oktavian MPD. Perkenalkan, saya Mahzuna Tunisa dan rekan saya Aliani Selina, dan saya Nelly Agustina. Baiklah, mari simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, kami perkenalan, kami mahasiswi dari UMP dari jurusan Pendidikan IPA. Saya Aliani Selina, teman saya Nelly sama Nisa. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak dalam upaya untuk mendapatkan data tentang bagaimana pengetahuan masyarakat di wilayah Nanggalo ini tentang bencana yang sering terjadi. Mungkin kita mulai dulu. Bapak namanya siapa, Pak? Umar Fizon. Oke, Bapak di sini sudah tinggal di wilayah Nanggalo ini sudah berapa tahun, Pak? 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun. Baik, kami di sini izin menyampaikan beberapa pertanyaan seputar data yang ingin kami ambil ya, Pak. Baik Pak, untuk yang pertama itu Pak, di daerah ini tuh bencana apa kira-kira yang sering terjadi di sini Pak? Banjir. Banjir. Terus Pak, kalau misalkan akan terjadi banjir, tanda-tanda apa yang terjadi sebelum terjadinya banjir itu Pak? Hujan lebat. Hujan lebat. Terus sebelum banjir itu hujan lebat gitu Pak. Kira-kira sampai berapa jam hujan lebat itu, Pak? Awal hujan Semalaman gitu ya, Pak, seharian gitu. Kemudian Pak, misalnya kan udah terjadi banjir Pak, apakah ada kemungkinan banjir susulan gitu Pak? Enggak. Kalau masih hujan lebat di atas, Apakah penyuluhan terkait bencana di daerah ini Pak? Apakah ada? ada. Menurut Bapak, kenapa ya kota dan ini khususnya di daerah Nanggalo ini sering terjadi gempa? Kena berapa lah? Udah tua lah. Ini Udah tua. Enggak, kenapa yang harus dilakukan saat terjadi gempa Pak? Panik. Ini ya Pak. Ini gitu ya Pak. Lanjut, kalau ada nggak Pak sekiranya kepercayaan orang-orang zaman dahulu terkait gempa, Pak? Apa tuh, Pak? Ada. Ada. Mungkin tua dengan mungkin perbuatan dari apa? Orang-orang bermaksiat gitu Pak. Oke, Pak. Kalau dari segi kepercayaannya, Pak, dari segi agama, kira-kira kenapa ya Pak terjadinya banjir ini, Pak? Banyak penyebab itu sebenarnya laporan dari atas ke Iya, oke. Kalau gempanya, Pak, kira-kira secara agama kenapa terjadinya gempa, Pak? Kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islamnya gitu, Pak, secara kepercayaan agama gitu. kalau gempa dari gempa gitu lah banyak mistik gitu. Iya, Pak. Bisa dikasih Iya, Pak. Tempat kami misalnya kan gempa banyak yang daripada gitu ya Pak. Oke. Lanjut, Pak, jika setelah terjadinya bencana, secara pribadi tindakan apa yang dilakukan, Pak? Secara pribadi. Maksudnya tindakan bisa memang tidak memperlahan waktu resikonya dari mungkin Gitu, baik. Itu kan tindakan secara pribadi, Pak. Kalau secara masyarakatnya, apa yang dilakukan, Pak, secara bersama-samanya? bisa lah kita mulai kumpul di berbagai masing-masing kumpul sendiri cara menangkan ini ini fungsi
cuma kosong jagain gitu. Jadi mengungsi bersama-sama Pak. Jadi selain itu apa solidaritas ke masyarakat lagi Pak saat terjadinya bencana? Selain mungkin kumpul sama-sama, ada lagi kah Pak? kekompakan ini ya. Kompakan. Nah, mungkin semua pertanyaan yang sudah kami sampaikan dan sudah Bapak jawab dengan baik. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sudah mau menjadi narasumber kami. Nah, mungkin kami akhiri video wawancaranya sampai di sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dari jurusan Pendidikan IPA. Saya Aliani Serina, teman saya Nelly, dan yang ini Nisa. Jadi kami izin Bu mewawancarai Ibu terkait bencana alam yang terjadi di Padang, khususnya di daerah Nanggalo ini. Sebelumnya kami izin tanya dulu ya Bu, Ibu namanya siapa Bu? Nama Is. Ibu Is. Oke. Ibu udah berapa lama tinggal di daerah Nanggalo ini Bu? Udah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oke Ibu Is. Kita lanjut Ibu. Kalau Ibu satu lagi siapa namanya Bu? Ibu Izul. Ibu Izul. Kalau Ibu Izul udah berapa lama tinggal di udah lama di sini, 33 tahun. Oh, 33. Ya, udah lama sekali. Jadi Bu, kami izin bertanya beberapa pertanyaan terkait data yang akan kami ambil ya Bu. Nah, bencana apa yang sering terjadi di daerah Nanggalo ini Bu? Banjir ya Bu. Kira-kira tanda-tanda apa yang sering terjadi saat akan terjadinya banjir tuh Bu? Badai, Kencang. kencang, Hujan lebat. Oh gitu. Hujan lebat juga ya Bu. Nah, menurut Ibu setelah terjadinya banjir tuh apakah ada kondisi ada prediksi banjir susulan gitu Bu, terjadi banjir lagi kah? Enggak, jarang. Oh, jarang ya Bu. Berarti setelah terjadi banjir sekali udah ya Bu. Oke. Mungkin lanjut. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah di daerah ini tuh ada nggak Bu penyuluhan tentang bencana yang menjelaskan tentang bencana? Nah, selanjutnya tentang gempa ya Bu, menurut Ibu kenapa di kota Padang ini sering terjadi gempa? Sering terjadi gempa. Iya Bu. Maaf. Oh, pergerakan apa tadi Bu? Pergerakan lempeng gempa itu dari daerah Mentawai. Itu kita terdampak ya Bu. Jadi terasa juga getarannya sampai ke Padang. Nah, kan apabila terjadi gempa, apa tindakan yang harus dilakukan? Dia menyelamatkan diri sih, keluar dari rumah. Menyelamatkan diri. Iya. Selanjutnya Bu, apakah ada kepercayaan orang-orang zaman dulu tentang terjadinya gempa ini Bu? Bahkan sebuah keyakinan kenapa gempa itu terjadi gitu. Kita jadi orang seisak bade Bu, bade kampung Bu. Kampung sering kini lah, dulu jarang kampungnya kan. Iya, Ada enggak Bu? nggak masalah apa ini. Kadang orang maksiat, Tuhan murka. Nah, sekarang kan zaman udah modern, jadi banyak yang apa namanya itu yang lupa dengan apa itu. Dengan kepercayaan agama sendiri Bu, di agama Islam nggak Bu? Menurut Ibu kenapa bencana ini terjadi gempa itu? Itu suatu peringatan dari Allah, Peringatan dari Allah ya. teguran untuk ingat padanya Tuhan. Jika cuacanya terjadi bencana gempa tadi Bu, apa yang akan dilakukan oleh pribadi? Ya, selamatkan diri aja keluar. Iya, hindari pohon besar, yang listrik. Kalau dari segi masyarakatnya Bu, bagaimana tindakan yang akan diambil? tindakan secara Masing-masing aja ya. Iya. Masing-masing. Iya.
masing-masing ya, Bu, aja. ya. Mungkin itu pertanyaan yang udah kami sampaikan sama Ibu. Terima kasih sebesar-besarnya Ibu sudah mau jadi narasumber dan menjawab dengan baik, sangat baik pertanyaan kami, Bu. Mungkin terakhir kami akhiri video wawancara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan kami mahasiswi Universitas Negeri Padang dari jurusan Pendidikan IPA. Saya Aliani Srina, teman saya Nelly dan Samu. Jadi kami di sini izin mewawancara Ibu terkait seputar bencana alam yang terjadi di Padang, khususnya di wilayah Nanggalo ini, Bu. Jadi pertama kami tanya dulu, Ibu namanya siapa, Bu? Ibu. Ya, oke. Jadi kami panggil ya, Bu. Ibu udah berapa lama tinggal di daerah Nanggalo ini, Bu? Kalau ibu umurnya di sini baru 3 bulan ini. Oh, 3 bulan. Biasanya ibu kerja tetap Daerah mana? Aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Ibu, aslinya saya dari tapi letaknya di Padang. Sejak lahir di Padang. Oh, ya berarti udah lama ya Bu di Padang. Kalau daerah sekitar Peternapak itu ngerti lah kan. Kita udah lama sejak lahir kita di Padang. Kalau sekarang kan kita baru kerja di sini sekitar 3 bulan. Berarti masih domisili di Nanggalo ya, Bu? Apa? Ya tinggal di dalam. Iya. Berarti Ibu ya KTP. Ini KTP ibu isi KTP. Oh, gitu. Tapi ibu bilang ke ibu KTP di sini. Oh iya, Bu. Jadi minat di sini sekali 2 minggu. Baru pulang. Oh, gitu. Oke. Kita lanjut ya, Bu. Kira-kira apa bencana yang sering terjadi di daerah Nanggalo ini, Bu? Kalau sepanjang ini yang saya lihat selama 3 bulan ini belum ada yang terlalu apa, misalnya kebakaran, kebanjiran, belum ada gitu. Karena angin masuk aja kan aja. Angin, Bu. Dia kan kayak apa tuh gempa pun bisa. Kebanjiran kita saya lihat. Kita lanjut ya, Bu. Karena banjir juga nggak ada nih, Iya, Bu. Kita bahas gempa selama aja ya, Bu. selama 3 bulan ini enggak ada Tidak ada banjir saya selama lupa, Ibu. ya. Selama saya kerja. Tidak ada ya, Bu, selama ini. Karena nggak ada, kita bahas gempa aja secara spesifik ya, Bu. Kira-kira sepengetahuan Ibu, tanda-tanda apa saja yang terjadi saat akan terjadinya gempa, Bu? Kalau sepengetahuan saya, nah, Iya, Bu. kalau saya lihat awan itu agak kurang salah namanya gitu, nah sering gelap, sering apa Gelap, gitu, Bu. sering agak kurang terang lah lagi gitu. Kadang-kadang ini gugur, kadang sedikit, kadang-kadang kan ya gitulah. Kalau agak tanda-tandanya itu juga kan, angin, kadang-kadang hujan sebentar, panas lagi. Itu yang Berarti yang Ibu perhatikan itu awan gelap gitu ya, Bu? Iya. Oke. Kita lanjut, Bu. agak gelap gitu, bukan gitu enggak. Oh, iya, iya. Kadang gelap, tapi terang lagi. Kayak gitu kalau hujan, kadang gerimis, itu terang lagi, itu apalagi kayak gitu. Situasi kayak selama 3 bulan kan, saya tengok kayak gitu. Ibu perhatikan begitu ya, Bu. Yang berlebihan sebulan yang kemarin ini ya, yang enggak ini. Oke. Kita lanjut pertanyaannya, Bu. Menurut Ibu, kalau terjadinya gempa tuh, Bu, tadi udah Ibu bilang tanda-tandanya. Setelah Kalau terjadinya, menurut saya iya, gitu kan. setelah terjadinya gempa tuh ada nggak, Bu, prediksi akan terjadi gempa lagi, Bu, atau gempa susulan? Kalau menurut kita kan karena kan bukan kita ya. Kalau kemungkinan bisa begitu. Ya kalau sepanjang umur ibu lah kalau nah biasanya belum tentu bisa belum tentu apa kan, tapi sepanjang pengetahuan saya bisa jadi. Oh gitu. Tapi kita yakin juga bersama bertolak aja kita bisa. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Bu. Kita percaya betul puasa yang satu kan.
menunjukkan ya. Mana tahu sekarang itu bicara besok apa gimana? Nah, contohnya anak yang mahasiswa anak yang nah, mana tahu kita kan? Iya. Ya, jadi yang 4 langkah itu nggak bisa kita. Dia pun profesor apapun, ya kan? Iya, prediksi yang pasti. Nggak bisa. Kata Oke. yang intinya kata pasti tidak boleh. Tidak Dalam boleh kita dipastikan. sebagai umat Islam, sebagai kita beragama, kata pasti tidak boleh. Apapun. Karena yang pasti itu cuma mati ya Bu. Yang pasti itu kita pasti itu apa kita mati kan Iya. kita nggak tahu Tidak juga tahu kan Bu. nggak tahu kita mati besok kita sekarang kita bikin kapan Ya Bu. Lanjut ya Bu. Oke. Di daerah ini apakah ada penyuluhan terkait dengan bencana? Kalau setahu Bu belum ada Belum ada Bu. setahu Bu minta kok di belakang Bu tadi tapi yang setahu Bu yang datang atau yang di mana kalau juga saya itu di Ya, Bu. belakang Bu nggak tahu juga kan Kan di Kota Padang ini sering terjadi gempa. Betul. Menurut Ibu kenapa itu tuh sering terjadi gempa? Ya, karena sering terjadi sebab apa ada apanya itu sudah pertama dunia ini sudah yang kedua tanda-tandanya hari kiamat sudah terlihat. Contohnya kan sekarang banyak perempuan pada laki-laki banyak panjang rambut laki-laki pada perempuan kan bisa tanda-tandanya. Itu kita yakin satu itu kita berusaha. Tindakan apa yang harus dilakukan jika misalnya terjadi gempa? Apa tindakannya? Kalau tindakan kita mencari tempat yang lebih tinggi, misalnya tempat yang tidak bisa terjadi. Ya, tempat tadi beda contohnya kayak tempat ketinggian. Yang penting kita akan berusaha. Kalau nggak berusaha kita memang itu aja kita harus. Yang penting kita harus. Ya Bu. Apa Bu? Ya Bu. Apakah ada Bu kepercayaan orang dulu tentang gempa ini? Bagaimana kepercayaan kalau menurut orang dulu kenapa gempa ini terjadi? Ya kadang-kadang yang namanya manusia itu kan kepala sama ikan pendapat kita kan berbeda. Yang penting kita tuh kalau menurut Ibu percaya itu berarti kita mendoakan satu. Ya kan? Nggak mungkin kita mendoakan yang satu. Yang kuasa yang satu. Kita pun nggak tahu gimana kita kan? Jadi kalau kita tuh berusaha untuk yang terbaik aja lah. Mendekati diri aja lah sebenarnya. Bu, selanjutnya Bu, bagaimana kalau di kepercayaan kita gitu, di agama Islam itu bagaimana pendapat Ibu tentang bencana ini? Bencana gempa. Maksudnya Di kepercayaan agama Islam, maka gempa itu terjadi atau bencana yang lain itu dalam agama kita. kalau menurut agama Islam kan terjadinya gempa, maksudnya bagaimana kepercayaan agama Islam. Ya, di Islam. Memang kalau menurut kepercayaan kita pasti yang kita tidak boleh percaya betul, biarpun apapun agamanya kita tidak perlu percaya. Kata yang tadi kata pasti itu tidak boleh. Ya kan itu kan, misalnya biarpun agama lain, biarpun agama Islam, kita nggak boleh percaya betul pasti kan itu yang kata betul. Nah, kalau pendapat itu janganlah terlalu percaya. Yang penting kita tuh kalau ingin kita maju, kita diri kita sendiri. Kalau kita ingin sehat, diri kita sendiri. Kita ingin neraka, kita sendiri. Apapun bagaimanapun orang yang mengajarkan kita, kalau diri kita itu tidak mau baik, bukan. Ya kan? Ya, Salah juga, salah itu jawabnya. Hah? betul Bu. Kan ya kan? Selanjutnya Bu, jika cuacanya terjadi bencana, apa yang akan Ibu lakukan secara pribadi? Kan terjadi gempa nya Bu, apa yang tindakan yang akan Ibu lakukan? Maksudnya Tindakan apa yang diambil? Apakah lari atau bagaimana? tapi bukan lagi.
kalau seandainya terjadi kita harus jadi jangan dekat-dekat tiang-tiang listrik atau gimana, pokoknya tidak makan gitu. Sebenarnya kalau dari segi masyarakat itu bagaimana tindakan penanganannya Bu? Kalau Ibu sebagai masyarakat apakah secara bersama-sama itu tetap menjadi atau bagaimana? Ya rata-rata kayak gitu, sebab kan terjadi waktu di depan mungkin kita tempat kan kita mengamankan diri. Kalau memang ajar kita memang yang di situ ya yang kayak gini kita berusaha sekuatnya. Terakhir nih Bu, bagaimana ya Bu solidaritas di kampung selama di sini, solidaritas di kampung ini terhadap bencana alam Bu? Kekompakan masyarakat, kekompakannya gitu Bu, apakah dari bersama-sama atau hanya Seperti yang aku bilang, kalau di sini kan cuma ada terlalu depan itu terjadi kan, ya yang apa gitu ya. Ya jadi waktu di Kota Prapak dulu itu ada kejadian, kami lari sama-sama berusaha untuk lari. Mungkin sekian pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu sudah menjawab pertanyaan yang sangat baik Bu. Mungkin kami pamit dulu, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan wawancara yang telah kami lakukan di wilayah Nanggalo adalah bencana yang sering terjadi di wilayah ini yaitu bencana banjir. Dan untuk terkait penyuluhan, ternyata masih minim penyuluhan di wilayah ini terkait mitigasi bencana. Jika dilihat dari pengetahuan masyarakat menghadapi bencana, rata-rata masyarakat sudah tahu apa tindakan pertama yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Kemudian untuk solidaritas sesama masyarakat bisa kami lihat bahwasanya masih sangat kurang, karena jawaban rata-rata masyarakat menjawab mereka akan berusaha menyelamatkan diri masing-masing dan tidak mementingkan dan tidak menghiraukan tetangga dan masyarakat di daerah sekitar. Baiklah, sekianlah video dari kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.